Ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Haleluya, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Hari ini kita rindukan Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, Roh Kudus hadir. Roh Kudus menjamah, Roh Kudus melawat kita semua. Datang Roh Kudus, Engkau kami rindu. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapi kami ya Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu sanggup pulihkanku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Hanya Engkau yang memberi kekuatan ya Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawa
mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kami rindu bersekutu denganmu ya Roh Kudus. Engkau hadir di sini. Jamah kami ya Roh Kudus. Lawat kami Roh Kudus. Urapi kami ya. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Hanya Engkau yang kami sembah. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence, fill this place as we worship you. As we work, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you. As we let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. I worship you, Jesus. I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. Kerinduan kami di saat-saat seperti ini adalah kami tetap bisa menyembah Engkau Allah yang dahsyat. Kami tetap bisa menyembah Engkau Allah yang luar biasa. Kami tetap terhubung dengan Engkau. Kami tetap bersekutu dengan Engkau karena kami tahu saat Yesus naik ke surga, Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tetapi Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu yang memberi kekuatan dan pertolongan bagi kehidupan kami.
Apalagi di saat-saat seperti ini ya Tuhan, kami percaya karena Roh-Mu saja yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami kemenangan, yang memberi kami kesanggupan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersekutu kepada Engkau, kami menyembah Engkau saja Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya Roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Roh Tuhan ada dalam kehidupan saya, ada dalam kehidupan saudara. Jadi dimanapun saudara berada, percayalah Roh Tuhan ada di dalamku. Roh Allah ada dalam kehidupan kita, Roh Allah ada di dalam kehidupan saudara. Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, 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 ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Yeay. Datanglah dan bertahta. Kami bersyukur ya Tuhan, punya Tuhan yang dahsyat seperti Engkau, yang menciptakan alam semesta dan jagat raya. Yeay. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
kita sembah Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Tuhan, biarlah lembutkan hati kami, ajari kami tunduk kepada setiap perintah-Mu, kepada setiap firman-Mu. Haleluya. Berilah aku hati yang lembut, hati yang taat dan menurut. Ajarkanlah jalan-Mu Tuhan, agar hidupku berkenan. Berilah aku hati yang lembut, Berilah aku hati yang lembut, hati yang taat dan menurut. ajarkanlah jalan-Mu Tuhan, agar hidupku berkenan. Tunduk pada firman, dipimpin oleh Roh. Tunduk pada firman, dipimpin oleh Roh. Berilah aku hati yang lembut, hati yang taat dan menurut. Ajarkanlah jalan-Mu Tuhan, agar hidupku berkenan. Berilah aku hati yang lembut, berilah aku hati yang lembut, hati yang taat dan menurut. Ajarkanlah jalan-Mu Tuhan, agar hidupku berkenan. Tunduk pada firman, dipimpin oleh Roh. 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 Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepada Engkau sebab hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada karena Engkau sudah memeliharakan kami ya Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba mohon kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu
dan seluruh jemaat yang mendengarkan berita firman Tuhan ini. Sehingga kami dikuatkan dalam roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, ini adalah sebuah fakta sejarah. Ya. Fakta sejarah artinya bukan dongeng, bukan cerita yang sekedar diambil maknanya, tetapi fakta sejarah itu dapat ditelusuri dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, tentang Yesus Kristus ada beberapa fakta sejarah tentang dirinya. Sebutnya banyak, tapi paling tidak ada 5 poin. Yang pertama adalah Yesus lahir. Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Lalu kemudian firman itu menjadi manusia. Itu dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Yesus sang firman itu telah dilahirkan di Bethlehem lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kemudian fakta sejarah berikutnya, Yesus datang untuk memberitakan kerajaan Allah. Ini penting sekali saudara yang kasih. Banyak orang berpikir Yesus datang untuk mendirikan agama Kristen. Bahkan mungkin ada orang Kristen juga yang berpikir Yesus datang untuk mendirikan agama Kristen. Yesus tidak datang untuk mendirikan sebuah agama, tapi dia datang untuk menghadirkan kerajaan Allah. Setelah Yesus Kristus dibaptis, Alkitab katakan, dia dibawa untuk dicobai iblis selama 40 hari, saudara yang kasih. Dan dia berdoa dan berpuasa selama 40 hari itu. Dan iblis tidak bisa mengalahkan Yesus. Setelah itu kemudian Alkitab memberikan catatan, Yesus berkhotbah, berbicara tentang pertobatan kepada seluruh bangsa Israel. Hendaklah engkau bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, dia berbicara tentang kerajaan Allah, tentang dirinya adalah raja di atas segala raja. Ya, datang untuk menebus manusia dari segala dosanya. Kemudian fakta sejarah yang berikut adalah Yesus mati disalibkan. Ini pun sebuah fakta sejarah, saudara yang kasih. Walaupun ada orang yang berkata dia tidak mati disalib. Tetapi fakta menunjukkan dia mati disalib. Yang disalib itu Yesus, bukan Yudas. Dari mana kita tahu, saudara yang kasih? Dari karakternya. Yudas itu seorang pengkhianat. Kalau dia disalibkan, saudara yang kekasih, maka dia akan mengutuk. Tetapi Yesus berkata, ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian fakta yang keempat sering kasih. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Karena ada kematian di salib, maka ada kebangkitan. Saudaraku, dan yang kelima setelah dia bangkit, Alkitab mencatat Yesus naik ke sorga dengan saksi mata. Sekali lagi, Yesus naik ke sorga itu dengan saksi mata. Bukan dongeng, bukan mimpi, tetapi sungguh-sungguh ada saksi mata. Siapakah para saksi mata itu, saudara yang kasih? Alkitab berkata, sebuah kebenaran itu akan disebut benar jika ada 2-3 orang saksi. Tetapi saksi mata ini lebih dari 2-3 orang. Minimal ada 11 orang, yaitu murid-muridnya. Ketika Yesus naik ke sorga, sama sekali bukan dongeng agama, tapi fakta sejarah yang disaksikan paling tidak oleh 11 murid.
Kita bisa lihat itu dalam Kisah pasal 1 ayat 6 dan ayat 13. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Ya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Perhatikan saudara yang kasih. Yang bertanya itu adalah mereka. Artinya jumlahnya banyak. Mereka yang mana? Yang berkumpul di situ. Ya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Ya, ini setelah kenaikan Yesus. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfius, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Nama-nama daripada saksi kenaikan Yesus ke sorga. Ditulis dengan jelas, dengan detail, dengan rinci. Karena itu peristiwa-peristiwa ini sudah kasih betul-betul fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, fakta sejarah ini dikuatkan oleh Josephus Flavius, seorang sejarawan Yahudi yang lahir tahun 37 setelah Kristus. 6 tahun setelah Yesus naik ke sorga. Artinya saudara yang kasih, Josephus Flavius ini seorang sejarawan yang sangat dekat dengan peristiwa kehidupan Yesus, kematiannya, kebangkitannya, sampai kenaikannya ke sorga. Sangat-sangat dapat dipertanggungjawabkan. Sekalipun Josephus Flavius bukan seorang Kristen, dia seorang Yahudi, saudara yang kasih. Tetapi dengan jujur dia meneliti peristiwa tentang Yesus Kristus ini. Nah, kita harus tahu kenaikan Yesus dan kedatangan Yesus itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Sekali lagi, kenaikan Yesus dan kedatangannya itu berkaitan satu dengan yang lain. Karena itu kita perlu camkan, renungkan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, pesan wasiat atau pesan terakhir dari Yesus Kristus dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pesan ini menjadi sangat penting, ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Nah, kenapa saudara yang kekasih? Sebab kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang sampai Roh Kudus itu menguasai dan mengendalikan hidupnya akan menyebabkan dia bisa menjadi seorang saksi. Roh Kudus hanya sekedar pengakuan iman, hanya sekedar pemahaman teologi, hanya sekedar teori, tidak akan menghasilkan seorang saksi. Tetapi ketika Roh Kudus menguasai hidup seseorang dengan sungguh-sungguh, sebagaimana dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14, setiap orang yang dituntun oleh Roh Kudus, yang dikendalikan oleh Roh Kudus, dia adalah anak-anak Allah. Huios artinya anak-anak Allah yang dewasa muda. Haleluya. Kemudian peringatan malaikat ini penting sekali saudara yang kasih. Dalam Kisah pasal 1 ayat 11, malaikat berkata kepada mereka, kepada para murid, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Halo, jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Galilea, murid-murid Yesus yang sekedar memperingati dengan kagum, Tuhan kita naik ke langit.
Yesus Juru Selamat kita naik ke sorga. Ini sebuah peringatan, saudara yang kekasih. Bukan hanya kepada para murid, tetapi bagi saya dan saudara untuk tidak sekedar terkagum-kagum akan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Ya, Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ini poin penting sekali. Ya, Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, mari kita lihat, saudara kasih. Tujuan peringatan hari kenaikan Yesus agar kita menyiapkan diri untuk kedatangannya. Sekali lagi saya tekankan, tujuan peringatan hari kenaikan Yesus adalah supaya kita menyiapkan diri untuk kedatangannya. Nah, Yesus akan datang kembali, saudara yang kekasih. Yang pertama, dia datang kembali untuk mengangkat orang-orang yang percaya, yang sudah mempersiapkan diri. Ya, mengangkat orang percaya yang sudah mempersiapkan diri. Jangan sampai kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak pernah mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk hari kedatangannya. Dalam Matius 25 ayat 1-13 dia memberikan sebuah perumpamaan seperti ini. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Maksudnya minyak cadangan. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ini menunjukkan yang bodoh tidak ada persiapan. Sedangkan yang pintar bukan hanya menunggu tetapi mempersiapkan diri. Sering kekasih, orang-orang Kristen yang menantikan Tuhan, yang tidak mempersiapkan diri sama dengan gadis yang bodoh. Sebaliknya, orang-orang Kristen yang menantikan kedatangan Tuhan dan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, dia disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Ya, kita lihat, saudara yang kasih. Selanjutnya, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kata membeli ini artinya membayar harga. Saudara, kalau kita ingin mengalami pengangkatan pada waktu Tuhan datang, pertama dia datang untuk mengangkat orang-orang percaya yang sudah menyiapkan dirinya. Dan kalau kita ingin mengalami pengangkatan, maka kita harus membayar harga. Orang-orang Kristen yang tidak mau membayar harga, maka dia akan tertinggal, ya, tidak akan mengalami pengangkatan. Mari kita akan lihat bersama-sama, saudara yang kasih. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup.
Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari manapun maupun akan saatnya. Nah, jadi kita harus membeli minyak, artinya kita harus menyiapkan diri dengan membayar harga. Membayar harga ini bicara soal apa? Menyangkal diri, memikul salib, baru bisa mengikuti atau mentaati Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Mengikut Yesus, saudara yang kasih, tidak seperti membalik telapak tangan. Keselamatan memang karena anugerah. Karena iman kita diselamatkan. Tapi setelah diselamatkan, saudara yang kasih, Tuhan mau agar kita mengikuti jejak langkahnya. Dan untuk mengikuti jejak langkahnya, tidak bisa tidak, harus membayar harga. Yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti dengan sepenuh hati. Nah, tapi kemudian Tuhan setelah mengangkat orang-orang percaya yang siap, ya, maka suatu ketika dia akan datang kembali untuk menghakimi manusia yang berdosa. Jadi kedatangan kali berikutnya, ya, untuk menghakimi manusia yang berdosa. Seperti yang dikatakan Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya. Semua orang yang melihatnya akan menangis, akan meratap ketakutan. Berbeda dengan pengangkatan yang pertama, dengan kedatangan Yesus yang pertama, yang mengangkat orang-orang percaya. Orang-orang tidak tahu ketika pengangkatan itu terjadi. Satu persatu orang-orang yang siap menghilang begitu saja diangkat. Tetapi pada waktu kedatangan yang kedua, saudara yang kasih, untuk menghakimi manusia yang berdosa, dikatakan, ya, sekali lagi, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Mereka menikam dia ini 2000 tahun yang lalu, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Berarti apa? Mereka bangkit, tapi bangkit untuk dihukum, ya. Sehingga semua bangsa di bumi akan meratapi dia, menangis ketakutan. Nah, ini termasuk orang Kristen yang tidak mau menyangkal diri dan memikul salibnya. Sebagaimana Matius 10 ayat 38 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jangan sampai kita mengalami kebodohan, saudara yang kasih. Kita berkata, aku sudah selamat karena anugerah. Memang betul, tapi jangan bodoh. Hargai anugerah Tuhan itu dengan cara mengikut dia, mentaati dia. Tapi untuk bisa mentaati dia perlu menyangkal diri, memikul salib, menyangkal keinginan-keinginan daging yang berdosa ini. Barulah kita bisa mengikuti jejak Kristus. Sebab dia berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya, karena itu sebagaimana dikatakan 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 16. Ya, sebab itu yang pertama, siapkanlah akal budimu. Akal, pikiran, saudara yang kasih, dan hati nurani ini penting sekali untuk dijaga, disiapkan. Dengan apa kita menyiapkannya? Tiap pagi kita perlu membaca, merenungkan firman Tuhan dan bersungguh-sungguh rindu untuk melakukannya. Kemudian bukan hanya itu saja, yang kedua, waspadalah, dijaga. Ya, setelah disiapkan, dijaga sepanjang hari, pikiran kita dijaga, jangan sampai hamartia,
Hamartia artinya melenceng dari apa yang ditetapkan Allah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berdosa. Jadi kata berdosa atau hamartia itu artinya melenceng dari firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita perlu membaca firman Tuhan. Yang baca firman Tuhan tiap hari aja, saudara yang kekasih, masih bisa gagal untuk mentaati Tuhan. Gimana yang tidak mau baca firman Tuhan, yang suka menghakimi, oh percuma baca firman Tuhan. Rasanya dia lebih hebat. Ya, jangan sombong, saudara yang kasih. Mari kita belajar merendahkan diri kita, ya, mencintai firman Tuhan dan mohon pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa menjaga pikiran kita dengan firman Tuhan setiap saat dan waktu. Yang berikutnya, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Untuk melakukan yang pertama dan kedua, itu harus mengandalkan Tuhan. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia, atas belas kasihan Tuhan yang dianugerahkan kepadamu. Roh Kudus diberikan kepada kita, itu adalah belas kasihan Tuhan. Letakkan pengharapanmu dengan kekuatan Roh Kudus. Ketika kita merasa sulit untuk mentaati Tuhan, berkatalah, Roh Kudus, tolong saya untuk mentaati Bapa dan Yesus Kristus. Yang berikutnya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, ya. Dan diberikan penekanan yang kelima, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Itulah target Tuhan, agar kita kudus sama seperti Yesus Kristus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ada sebuah kerinduan dari Tuhan. Dia rindu bersekutu dengan kita. Tapi untuk bisa sungguh-sungguh bersekutu dengan Dia, kita harus kudus. Bersyukur darah Yesus tersedia untuk menguduskan kita. Ya. Sukacitaku penuh dikatakan sebuah nyanyian. Sebab darahmu Yesus sucikan daku. Tidak hanya sampai di situ. Darahmu Yesus bebaskanku. Dan darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Perubahan hidup sering kasih memang tidak seketika begitu saja. Ada sebuah proses dalam perjalanan kita mentaati Tuhan. Kemungkinan gagal itu ada. Tapi ketika kita sadar kita melenceng dari firman Tuhan, sekecil apapun juga, langsung berkata, Tuhan, biarlah darahmu menyucikan aku. Darahmu menyucikan aku. Andalkan kuasa darah Yesus. Inilah meletakkan pengharapan kita di atas kasih karunia, ya, yaitu darah Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menolong kita. Haleluya. Dan berikutnya saudara yang kasih, jadi akhirnya saudara-saudara, ini tentang menjaga pikirannya. Semua yang benar, yang berikutnya, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Menjaga pikiran bukan suatu hal yang mudah memang. Kita bangun pagi,
ya, pikiran kita bisa saja langsung melenceng, hamartia, berdosa, mengeluh. Ya, mengeluh itu sudah berdosa, hamartia udah melenceng. Ya. Karena itu perlu menjaga pikiran kita. Begitu bangun pagi-pagi sering kekasih, ya, pikirkan semua benar. Apa yang benar? Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Tarik nafas dalam-dalam. Haleluya. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa melihat. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa mendengar. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Itu yang benar. Ya. Pikirkan semua yang mulia, kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya. Pikirkan semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Pikirkan semua itu. Nah, semua yang sedap didengar, yang gak sedap jangan dipikirkan. Ya. Itu merusak perasaan kita, kehendak kita. Karena itu semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, apa yang baik dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini perlu latihan, saudara yang kasih. Dan dengan pertolongan Roh Kudus yang diam di dalam kita, tidak ada lagi hal yang mustahil. Walaupun untuk menjalani proses ini, kita perlu menyangkal diri dan memikul salib. Sehingga kita bisa berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Kiranya saudara yang kasih, persiapan diri untuk kedatangan Kristus harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kebenaran firman-Mu Tuhan sudah hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu terbatas dan penuh kekurangan. Tapi Roh Kudus dan firman-Mu sendiri, Engkau akan menjangkau kedalaman hati kami yang terdalam. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih buat sukacita, buat damai sejahtera, buat pemeliharaan-Mu, buat berkat yang melimpah, buat kesehatan yang Kau beri dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya ini semua karena anugerah-Mu. Ini semua karena kasih-Mu yang besar buat setiap kami. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami, Indonesia, di mana kami lahir di tempat ini, di bangsa ini Tuhan. Kami bekerja di bangsa ini Tuhan, kami berdoa membawa bangsa ini dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami percaya ini semua akan berlalu Tuhan. Kami percaya segala sesuatu pasti akan indah pada waktunya. Untuk itu mari Bapa, Kau sendiri yang memimpin bangsa ini. Kau memberkati setiap pemimpin di bangsa ini, presiden, wakil presiden, dan juga anak-anak-Mu yang duduk di lembaga tinggi sana Tuhan. Kau memberkati setiap mereka. Kau berikan ide-ide yang baru, Kau berikan keberanian, pengambilan keputusan untuk membuat bangsa ini lebih baik, lebih maju lagi Tuhan. Buat virus corona yang ada di bangsa kami ini, kami juga serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Begitu banyak korban, kami percaya Tuhan, ini semua juga tidak luput dari Engkau Tuhan. Kau melihat bangsa kami, Kau mengasihi bangsa Indonesia Tuhan. Kau menyayangi bangsa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Yang kami minta hanyalah kekuatan daripada Engkau Tuhan. Kuatkan dan teguhkan setiap hati kami untuk menghadapi situasi ini, agar kami tidak tawar hati, tetapi dengan keadaan yang hari-hari ini kami lewati, kami semakin melekat, mempercayakan diri dan mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam hidup kami. Buat kota kami Tegal Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan terus Tuhan, berdoa buat virus yang ada di kota kami ini juga Tuhan. Buat pandemik ini Tuhan, kami berdoa, Tuhan Kau jagai, Kau lindungi kota Tegal. Biar hari lepas hari pemulihan demi pemulihan terjadi atas kota kami. Agar kota kami kembali seperti sedia kala Tuhan. Dan mereka boleh bekerja kembali, beraktivitas dengan normal, sekolah dengan normal, beribadah dengan normal, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat gereja kami, GBI Asem 3.
Tuhan, kami berdoa buat pemimpin kami, buat Om John, buat Tante Christine. Kau berkati hamba-hambamu ini Tuhan. Kau berkati kehidupan mereka, Kau berkati keluarga mereka dimanapun mereka berada. Anak, cucu, menantu dimanapun mereka, perlindungan penyertaan Allah menyertai Tuhan. Pakai hamba-hambamu ini lebih dahsyat lagi untuk menjadi pemimpin kami, menjadi gembala kami di GBI Asem 3 ini. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat di GBI Asem 3 ini dan satelit-satelit dimanapun mereka berada. Biar perlindungan penyertaan Allah juga menyertai setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah iman hari lepas hari kami semakin bertumbuh, semakin kuat Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan juga buat setiap hamba-hamba Tuhan di kota Tegal ini, buat setiap pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin gereja di kota Tegal ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati setiap mereka untuk memimpin umat-umat-Mu masuk ke dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga teringat buat pemimpin di kota Tegal ini, wali kota dan staf dan setiap jajaran. Kau berkati mereka, berikan hikmat marifat-Mu Tuhan. Setiap keputusan yang mereka ambil itu daripada Engkau Tuhan, untuk membuat kota ini lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap doa-doa ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Kau Allah mendengar setiap seruan hati kami. Kami percaya Kau Allah yang mendengar setiap jeritan hati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami alaskan semua doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dan memberi engkau damai sejahtera. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, yang sudah menuntun ibadah online kami sampai pada akhirnya. Engkau sungguh sangat baik. Tuhan, hidup kami adalah milik-Mu. Dan kami akan terus memandang kepada Engkau. Dalam menghadapi keadaan situasi yang tidak mudah, Engkau adalah kekuatan bagi kami. Engkau adalah andalan kami Tuhan. Dan Engkau akan melimpahkan kekuatan bagi setiap orang yang hatinya melekat kepadamu. Serta berkat-Mu akan Kau curahkan Tuhan kepada setiap orang Tuhan yang mau intim terus dengan Engkau dalam segala keadaan. Sebab itu biarlah kiranya Kau curahkan berkat-Mu ke atas kami semua. Berkat dari Allah Bapa, Ayah kami yang ada di sorga, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, dan selalu menyertai kami dalam Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Tuhan menghadapkan wajahnya